Cek halo satu. Oke guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Busy Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih udah stay dan setia menonton video di channel ini. Pada episode-episode sebelumnya kita banyak membahas film-film baru yang baru saja dirilis, sampai-sampai melupakan film lama yang punya kesan terbaik pada masanya. Kali ini Mimin akan mengulas sebuah film yang diproduksi pada tahun 1977. Meskipun film ini sangat jadul, tapi kesan dari film ini sangat luar biasa dan juga sangat bisa diterima akal daripada film Indosiar. Film berjudul Orca ini membahas sekelompok nelayan yang sedang melakukan pemburuan di sebuah teluk. Tanpa mereka ketahui, jika di teluk itu hidup seekor hiu putih berukuran 12 meter yang hampir saja memangsa mereka. Beruntung mereka berhasil ditolong oleh seekor paus bernama Orca yang juga memiliki ukuran raksasa. Bukannya berterima kasih, para nelayan itu justru menjadikan paus yang sudah menyelamatkan mereka itu menjadi buruannya. Bahkan tak segan-segan para nelayan menghabisi anak dan juga istri dari paus Orca. Seperti apa pembalasan dendam yang dilakukan paus Orca terhadap para nelayan itu? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kehidupan paus yang sangat indah. Kemudian terdapat seorang wanita penyelam bernama Soraya yang sedang menyaksikan indahnya para paus tersebut. Tanpa ia sadari, dari arah yang berdekatan datang seekor hiu putih berukuran raksasa berpatroli dan mengetahui keberadaan Soraya. Soraya berusaha memasuki karang untuk mencari perlindungan. Setelah sedikit aman, ia berhasil kembali ke kapalnya. Ia juga diselamatkan oleh para nelayan yang dipimpin oleh seseorang bernama Nolan. Nolan memberikan tumpangan pada Soraya karena hiu itu kembali datang. Sementara teman Soraya yang bernama Ken menaiki kapal lain dan mengikuti rombongan Nolan dari arah belakang. Ketika mereka hampir tiba di daratan, secara tiba-tiba perahu Ken mengalami kendala mesin mati dan ia pun jatuh ke dalam air. Kejadian itu mengundang si hiu putih melaju dengan cepat ke arah Ken. Beruntung seekor paus yang bernama Orca berukuran raksasa itu menolongnya dan menghabisi si hiu putih. Dan film pun baru saja dimulai. There's only one creature in the world that could do that. Scene kemudian berpindah. Soraya yang merupakan seorang dosen di sebuah universitas menjelaskan kepada para mahasiswa jika seekor paus merupakan hewan air yang paling ganas. Tapi dengan kemampuan otak yang ia miliki, paus mampu bersahabat dengan manusia. Bahkan ingatan yang dimiliki seekor paus mampu melebihi ingatan manusia itu sendiri. The whale sounds you are now hearing contain wavelengths that was recorded underwater and analyzed by their sonar would be a little like a human phrase like "how are you" would be meaningless. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Soraya kembali ke perkampungan nelayan untuk kembali bertemu dengan Nolan. Karena ia mengetahui jika Nolan ingin memburu paus itu untuk ia jual. Apalagi Nolan tahu jika seekor paus berukuran raksasa bisa memberikannya banyak uang. Soraya memperingatkan Nolan untuk tidak melakukan hal buruk terhadap paus tersebut. Namun bagi seorang yang telah dibutakan oleh uang, Nolan tidak menghiraukannya dan pergi menuju teluk tempat paus Orca berada. You'll never catch a killer whale. There's one you might try. But I suppose... Oh, that's not my style at all. So you refuse? Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di teluk tempat paus itu tinggal. Beberapa paus mondar-mandir yang sedang mengajak anak-anak mereka bermain. Nolan yang tak berperasaan menggunakan senjata yang ia miliki langsung menembak dan mengenai salah satu paus betina. Paus betina yang kesakitan itu seakan-akan meronta-ronta dan mengeluarkan suara seakan-akan ia meminta tolong.
Tak lepas sampai di situ, karena tak mampu menahan rasa sakit, paus betina itu kemudian berusaha membunuh dirinya sendiri dengan memasuki baling-baling kapal. Akan tetapi hal itu berhasil dicegah oleh Nolan. Nolan segera menaikkan paus betina itu yang kita bisa lihat jika paus itu memiliki ukuran yang sangat besar. Yang membuat saya tidak tega, ternyata paus betina ini sedang hamil dan anaknya mati saat itu juga karena keguguran. Dari arah yang lain, si paus jantan orka menyaksikan tepat di hadapan matanya istri dan anaknya terbunuh oleh seorang nelayan yang tak bertanggung jawab. Orka meronta-ronta seperti yang kita bisa lihat jika ia menangis melihat anak istrinya mati dalam keadaan seperti itu. Orka kemudian menabrakkan diri ke perahu Nolan. Nolan yang masih belum mengetahui apa yang telah menabrak perahunya itu meminta rekannya untuk mendeteksi apa mungkin ada karang di wilayah ini. Namun ternyata temannya itu mengatakan jika bukan mereka menabrak sesuatu, melainkan perahunya lah yang ditabrak oleh sesuatu. Nolan segera mengecek apa yang telah menabrakkan diri ke perahunya, yang ternyata itu merupakan paus orka yang mengikuti mereka sejauh mereka berlayar. Bapak tua memperingatkan Nolan untuk melakukan sesuatu, karena jika sekali lagi perahunya itu ditabrak maka perahu mereka akan tenggelam. Tak ingin hal itu terjadi, Nolan kemudian menurunkan paus itu dan mengembalikan ke lautan. Akan tetapi hal itu tak membuat paus orka senang, justru si bapak tualah yang diserang oleh paus orka dan membuatnya tewas. Dari kejadian yang menimpanya itu, ia baru menyadari dendam akan terus berlanjut. Singkat cerita, paus orka membawa paus betina itu menuju ke perairan. Pahitnya lagi, nasib yang ia harus terima selain telah kehilangan anaknya, ia juga harus kehilangan istrinya. Paus orka terus mendorong ke perairan karena paus betina tak lagi bergerak. Orka kemudian membawanya ke daratan seakan-akan ia memberi isyarat jika pembalasan akan terus berlanjut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Nolan yang mendapati paus yang telah ia habisi berada di pesisir pantai, ia pun mulai terkejut. Ia mendekati paus itu dan mendapati Soraya yang sedang membacakan doa untuk paus itu. Soraya memberitahu Nolan jika kejadian ini akan menjadi awal petaka bagi Nolan. Tidak hanya Soraya, salah seorang temannya yang bernama Jacob juga menyampaikan hal yang sama. Apalagi ingatan seekor paus akan terus bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Selama paus itu masih hidup, ia akan terus memburu orang yang telah menyakiti mereka. Nolan yang tak berperasaan menganggap semua itu hanyalah omong kosong. Apalagi menurutnya paus hanyalah seekor hewan. Ia pun segera pergi untuk meninggalkan pesisir pantai dan kembali ke perkampungan. He saw you on the deck of the boat. Just do that too. Nolan kemudian ditemui oleh ketua asosiasi nelayan bernama Al Swain. Ia memberitahu Nolan untuk kembali memburu paus itu. Karena akibat perbuatannya kini mata pencaharian mereka mulai menurun. Hal ini disebabkan karena paus pembunuh itu terus berkeliaran di sekitar mereka. Hal itu tentu membuat ikan-ikan kecil pergi. Tapi Nolan menolak untuk kembali berburu karena semenjak kejadian temannya itu, ia sebenarnya sangat takut untuk pergi ke lautan lepas. Sementara si paus orka, ia memang benar-benar ingin Nolan kembali ke lautan. Bahkan ia tak segan-segan merusak beberapa perahu milik nelayan dan menenggelamkannya. Paus itu hanya menyisakan kapal milik Nolan seorang. Pada malam harinya, Nolan meminta beberapa nelayan untuk membantunya mengubur paus betina yang masih berada di pesisir pantai.
berharap semuanya akan membaik, tapi nyatanya Paus Orca masih memantau keberadaan Nolan. Terlihat jelas dari sorot mata Paus Orca yang seolah-olah memberikan tanda jika pembalasan tidak akan berhenti. Nolan juga dibuat khawatir dengan Paus Orca, bahkan sampai-sampai ia mengingat kesalahannya yang telah membunuh dua keluarga Paus Orca itu. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Nolan didatangi oleh Jacob. Ia meminta Nolan untuk kembali berlayar dan melawan Paus Orca, karena pilihannya saat ini hanyalah berburu atau terus diburu. Jika Nolan menolak, maka bukan hanya dirinya, melainkan nelayan lain juga akan terkena dampak. Bahkan Jacob siap membantu Nolan jika ia mau melawan Paus Orca. Walaupun demikian, Nolan menolak untuk menerima bantuan Jacob. Ia bersikeras untuk tidak kembali berlayar. Namun ucapan Jacob terus ia pikirkan, berburu atau terus diburu. Into the sea with some words. That's exactly what she said. Untuk menghindari penyerangan terhadap perahu, Nolan kemudian membuat orang-orangan sawah yang mirip dengan dirinya. Ia meletakkan orang-orangan sawah itu di pinggir pantai agar Paus Orca mengira jika itu adalah dirinya. Niatnya tak lain hanya untuk menembak Paus Orca dari kejauhan. Beraninya cuma di darat dia. Bangsat. Lanjut, Soraya yang mengetahui rencana Nolan mengatakan jika Paus itu tidaklah bodoh seperti dirinya. Ia tidak akan terpancing dengan Nolan karena sejatinya ia menunggu Nolan untuk pertarungan terakhir di tengah lautan. Nyatanya Paus Orca memang lebih pintar dari yang ia kira. Paus Orca merusak saluran pipa dan membuat salah satu rumah nelayan runtuh. Kejadian itu mengakibatkan kebakaran besar menimpa rumah-rumah nelayan. Tidak hanya itu, Paus Orca juga merusak lokasi tambang minyak di area sekitar. Setelah merusak rumah-rumah nelayan, Paus Orca dengan sengaja mendatangi Nolan seakan-akan ia berkata, "Ayo kembali ke perairan guys, dan kita kembali bertarung." Malam itu berlalu dengan kekacauan yang sangat besar. Pada keesokan harinya, Nolan mendapat telepon dari seorang misterius yang memberitahu jika Nolan harus segera berlayar. Karena jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan menimpa teman-temannya. Karena tak mau ambil resiko, Nolan meminta Paul untuk mencari persediaan bahan bakar. Karena malam itu mereka akan segera meninggalkan kampung nelayan. Akan tetapi Paul yang sudah tiba di pom mini, ia tak mendapatkan bahan bakar sedikit pun. Seakan-akan para warga sudah sepakat untuk tidak membiarkan Nolan pergi kemanapun, terkecuali ia mau berlayar dengan kapalnya. Jacob kemudian memberitahu Paul agar Nolan segera buat keputusan untuk berlayar sekali lagi. Bahkan Paul siap membantu jika Nolan mau melakukan itu. There is no way. He is not gone. Yeah, he will torment this village without mercy. With me or without me. He has no chin. I am not his enemy. I would say. Sedangkan Nolan sendiri yang berada di gudang, tiba-tiba terjadi getaran yang sangat dahsyat. Tentu saja hal itu merupakan ulah si Paus Orca. Bahkan tak segan-segan ia berusaha untuk menenggelamkan rumah Nolan. Kejadian ini mengakibatkan satu kaki Ani menjadi korban keganasan si Paus Orca. Ani segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Paus Orca seakan-akan ia bermain di depan mata Nolan. Dengan amarah yang sangat kuat, Nolan akhirnya memutuskan untuk melawan si Paus Orca. You want revenge? I'll fight you! You're a vengeful! I'll come out and fight you! You win! Singkat cerita, Nolan, Soraya, dan beberapa kru yang lain akhirnya berangkat menuju teluk tempat Paus Orca tinggal. Semua persiapan perlawanan telah dipersiapkan, khususnya senjata yang akan digunakan Nolan.
Paus Orca sendiri yang sudah mengetahui keberadaan Nolan mulai membenturkan tubuhnya ke kapal Nolan. Sampai-sampai membuat bom buatan Nolan hampir meledak di atas kapal. Beruntung Soraya masih bisa membuang bom itu tepat waktu. It's him. What do you want me to do? Dive overboard? Ken yang berada di sisi perahu tiba-tiba diserang oleh Paus Orca dan membuatnya tewas saat itu juga. Setelah itu mereka terus mengikuti kemana arah Paus Orca pergi. Seakan-akan ia memang dengan sengaja membawa mereka pergi jauh dari tengah lautan. Hingga pada akhirnya mereka semua tiba di sebuah lautan es yang sangat dingin. Paul yang berusaha menurunkan sampan kecil di kapalnya lagi-lagi diserang oleh Paus Orca hingga mengakibatkan dirinya mati saat itu juga. Satu lagi, kru Nolan harus merenggang nyawa guys. Malam itu pun berlalu dengan keadaan yang menyedihkan. About what? Pada keesokan paginya, Nolan bersiap melawan si Paus Orca. Berbekal tombak yang diberikan Soraya, Nolan berhasil melukai paus itu. Akan tetapi, Paus Orca juga membuat perahu milik Nolan menabrak gurun es yang mengakibatkan longsor dan menimpa Jacob. Jelas Jacob juga harus merenggang nyawa. Kasihan sebenarnya orang yang tidak bersalah ini, semua karena ulah Nolan. Kambing. Anjing, memek, ngentot, tai, bangsat. Kini hanya menyisakan Soraya dan Nolan. Mereka berdua berusaha menghindar dari serangan Paus Orca. Dengan sangat pintar, Paus Orca membuat Nolan yang terapung jatuh ke dalam air. Paus Orca kemudian mementalkan tubuh Nolan mengenai gurun yang akhirnya benar-benar membuat Nolan tewas saat itu juga. Setelah misi balas dendam itu selesai, Paus Orca berpamitan pada Soraya jika ia akan segera pergi. Hingga pada akhirnya, Soraya juga mendapat pertolongan dari helikopter penyelamat dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat mengharukan guys. Sumpah, meskipun film ini dirilis sebelum saya lahir, tapi dari keseluruhan cerita sangat-sangat membuat saya terharu. Selain itu, efek-efek yang disajikan cukup sangat sempurna. Mungkin kalian punya pendapat lain tentang film ini, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.